kopi untuk menghilangkan bau busuk kalau misalnya ada bau busuk nantinya. Dan kalau nanti Holly sudah berhasil dibunuh, mereka berencana akan membuang jasad Holly tersebut di laut daerah Banten, Wak. Dan nanti yang bertugas buat buang jasadnya Holly ini siapa? Pago itulah. Nah, adalah tuh kan, Wak, semua rencana tersebut pun disusun sembari memantau aktivitas Holly di apartemen. Setelah kurang lebih 1,5 bulan mereka mengintai, akhirnya diputuskanlah bahwa pada akhir September 2013 eksekusi Holly akan segera dilakukan karena bertepatan pada saat itu Gatot ada dinas di Australia. Tibalah, Wak, hari itu, hari Senin tanggal 30 September tahun 2013 sekitar jam setengah 10 malam. Nah, El Rizky dan Rusky, para eksekutor ini sudah menyelinap masuk ke dalam kamar apartemen Holly di unit 09XX Tower Ebony tadi menggunakan kunci serep yang sebelumnya memang sudah diberikan sama Gatot. Pada saat mereka menyelinap masuk ke unit 09XX sudah dipastikan bahwa Holly sedang tidak ada di unit karena Holly lagi ada di luar. Nah, sesuai rencana malam itu, Wak, El Rizky dan juga Rusky ini berpenampilan layaknya anak band yang lagi menenteng gitar tuh, dan tidak ada yang curiga sama sekali dengan pergerakan mereka, Wak. Keduanya pun serta box gitar tadi tuh masuk ke dalam kamarnya Holly dengan mudah. Terus kurang lebih 1 jam kemudian, tepatnya jam setengah 11 malam, Holly akhirnya balik nih ke apartemen. Pada saat itu Holly ini baru saja pulang dari rumah ibu angkatnya yang bernama Bu Ani di Cibubur. Mengetahui kedatangan Holly, Pago yang memang udah standby itu di bawah segera memberitahu Abdul Latif. Kan Pago yang buntutin Holly nih. Holly dah balik langsung ngabari Abdul Latif. Abdul Latif kan monitoring di bawah, dekat bawah apartemen kan. Nah, di momen itulah Abdul Latif pun langsung mengikuti pergerakan Holly. Dia bahkan ikut naik lift yang sama dengan Holly agar memastikan bahwa Holly itu betul-betul masuk ke kamar 09XX. Nah, sesampainya di lantai 9, Wak, ketika pintu lift terbuka, Holly keluar terlebih dahulu sementara Abdul Latif kembali turun lagi untuk menemui Surya Hakim. Tidak lupa juga Abdul Latif juga memberi kabar kepada Rusky dan El Rizky yang sudah berada di dalam kamar Holly untuk bersiap-siap. Holly pun memasuki kamar apartemennya dengan santai tanpa mengetahui bahwa ada yang sedang menanti dirinya di dalam kamarnya. Nah, pas Holly udah nyampe kamar, Wak, dia kaget bukan main ketika muncul 2 orang yang tiba-tiba langsung membekapnya. Tapi di momen itu ternyata ada satu hal yang luput dari pengintaian para eksekutor ini, Wak. Kalian tahu, tepat ketika Holly ini diserang, Holly ternyata lagi berkomunikasi melalui telepon dengan Bu Ani, ibu angkatnya itu. Dia sekedar mau ngasih tahu, "Ibu, aku udah nyampe." Buka pintu langsung disekap. Jadi telepon itu masih terhubung, Wak, sehingga ketika Holly berteriak minta tolong, otomatis mama angkatnya dengar lah kan. Orang berdua nih nggak tahu kalau si Holly lagi teleponan, Wak. Nah, setelah mengetahui kalau ternyata Holly lagi teleponan sama Bu Ani, seketika itulah El Rizky sama Rusky langsung panik itu berdua. Rusky buru-buru langsung mengeluarkan sapu tangan yang memang sudah dibaluri oleh obat bius dan membekap Holly menggunakan sapu tangan tersebut. Dalam keadaan setengah sadar, El Rizky pun langsung memukul Holly menggunakan besi sepanjang 50 cm sebanyak 7 kali, Wak. Pukulan tersebut otomatis langsung membuat Holly pingsan, kaki sama tangannya langsung diikat ini pakai kabel charger sama mereka berdua. Habis itu dipukul lagi gitu. Aduh, bagian kepalanya, Masya Allah. Nah, di sisi lain, Bu Ani yang dengar suara teriakan anaknya ini, itu dia khawatir kan, Wak. Dia pun langsung menghubungi keamanan apartemen, Wak. Dan selain itu, Bu Ani juga menelpon teman-temannya Holly yang bernama Umar Hasan, Inal, dan juga Sulaiman untuk mengecek langsung kondisinya Holly. Dan gak lama kemudian, Wak, pihak keamanan bersama 3 temannya Holly pun langsung datang menuju ke unit 09XX. Mereka langsung gedor-gedor pintu kamarnya Holly. Dan tentunya hal inilah yang membuat El Rizky dan juga Rusky yang ada di dalam situ jadi panik lah. Nah, karena takut ketangkap, Wak, mereka berdua pun langsung melarikan diri melalui balkon. Dimana pada saat itu keduanya merayap menuju balkon kamar tepat di bawah unitnya Holly, yaitu lantai 8. Jadi mereka tuh macam mau loncat dari balkon 9 ke balkon nomor 8. Ya. Nah, tapi di momen inilah sebuah kejadian naas terjadi, Wak. Kalian tahu, Rusky yang pertama tuh turun kan, berhasil dia masuk ke balkon nomor 8. Tapi di situ El Rizky justru tergelincir waktu dia mau turun, terjatuh, Pak. Jatuh dia dari lantai 9 tuh, dar terjun dia ke taman di Ebony itu. Mati di tempat. Ya Allah, kebayang gak sih kalian, Wak, datang buat bunuh orang malah nyawa kau duluan yang dicabut kan? Ya astagfirullahaladzim. Kau ini jatuh.
Dan tanpa menghiraukan El Rizky yang terjatuh, Wak Rusky terus menerobos masuk ke unit kamar 08XX itu dengan cara memecahkan kaca pintu balkon. Dan pada saat itu unit 08XX ini pun lagi kosong, Wak, tak berpenghuni. Disitulah Rusky dengan bebas bisa memutuskan untuk bersembunyi sampai situasi di sana aman. Baru tuh besok paginya Rusky akhirnya melarikan diri setelah dia mendobrak paksa pintu kamar tersebut. Dan sejak kepergiannya itu, Wak, Rusky menjadi buron dalam waktu yang cukup lama. Nah, balik lagi ke kondisinya Holly Angela, Wak, ya. Jadi malam itu setelah pihak keamanan apartemen dan 3 temannya Holly ini mendapati laporan dari Bu Ani, mereka kan akhirnya mendobrak kamar Holly itu. Nah, setelah pintu berhasil dibuka, berdua tuh udah nggak ada, kan udah kabur duluan. Dan mereka pun langsung kaget sekaget-kagetnya karena di momen itu mereka melihat Holly dalam keadaan tertelungkup di lantai dengan tangan dan kaki yang terikat kabel, Wak. Sekujur tubuhnya Holly penuh dengan luka dan juga darah. Tapi meski tidak sadarkan diri, untungnya pada saat itu Holly masih bernapas. Mereka langsunglah buru-burukan bawa Holly ke rumah sakit yang ada di Triadipa Pancoran, Jakarta. Tapi di perjalanan sebelum sampai ke rumah sakit, Wak, mereka sedih bukan main karena mendapatkan bahwa Holly sudah menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan menuju ke rumah sakit. Di malam tersebut Holly Angela akhirnya meninggal dunia di usia 37 tahun. Dan bersamaan dengan meninggalnya Holly Angela, penyelidikan polisi pun segera dimulai, Wak, masuk. Nah, bersamaan dengan tewasnya Holly Angela, warga apartemen Kalibata City juga dikejutkan dengan apa? Dengan seseorang laki-laki yang jatuh dari balkon dan tewas di tempat, ya kan? Awalnya mereka nggak ada yang tahu laki-laki ini siapa, karena nggak ada juga penghuni-penghuni di sana yang kenal sama muka El Rizky ini. Dan juga pada saat diperiksa tidak juga ditemukan kartu identitas di jasadnya. Tapi gegara El Rizky ini tewas bersamaan dengan Holly, pihak kepolisian pun curiga kalau El Rizky ini berkaitan dengan penganiayaan yang menimpa Holly. Dan masih di malam yang sama, Wak, tepatnya di jam 1:10 dini hari, jasad El Rizky pun langsung dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk diobservasi. Dan dari hasil uji forensik ditemukan bahwa bercak darah yang ada di kamarnya Holly sesuai dengan motif tapak sepatunya El Rizky. Dan tidak lama kemudian, pihak keluarganya El Rizky yang memang berada di Lampung datang tuh ke rumah sakit dan mengkonfirmasi bahwa jasad laki-laki yang tewas setelah jatuh dari lantai 9 apartemen Kalibata City itu adalah betul keluarga mereka yang bernama El Rizky Yudhistira. Setelah wajahnya El Rizky ini dipublish gitulah, siapa yang mengenal laki-laki ini, datang keluarga dari Lampung. Nah, singkat cerita, Wak, dari kesaksian keluarganya El Rizky ini, polisi pun akhirnya mendapatkan informasi mengenai Surya Hakim dan juga Abdul Latif. By the way, flashback, aku lupa kasih tahu pada saat kejadian itu sudah terjadi, Wak, waktu si El Rizky udah tewas, semua waktu kacau itu Surya Hakim, Abdul Latif sama Pago kabur. Nah, setelah mendapatkan nama Surya Hakim sama Abdul Latif dari keluarganya El Rizky, pihak kepolisian pun langsung bergerak untuk mengamankan keduanya, Wak. Dan tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013, mereka pun berhasil menangkap Abdul Latif di rumahnya yang berada di Bojonggede, Depok. Menyusul 2 hari kemudian, polisi juga akhirnya berhasil meringkus supirnya Pak Gatot, yaitu Surya Hakim, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2013 di Karawang, Jawa Barat. Nah, ditangkapnya Surya Hakim dan Abdul Latif seketika langsung membuat penyelidikan kasus ini semakin membesar. Kesaksian mereka membawa polisi pada penangkapan yang dilakukan terhadap siapa? Gatot Supiartono. Buka suara lah Surya Hakim, kami disuruh sama Pak Gatot, pastilah. Dan hari itu pada tanggal 16 Oktober tahun 2013, Gatot pun diperiksa selama 13 jam. Wak. Awalnya nggak ada yang menduga, Wak, kalau Gatot terlibat dalam kasus ini, karena di hari kejadian kan Gatot lagi ada di Australia kan. Tapi setelah diperiksa, polisi pun akhirnya tahu mengenai hubungan Gatot dengan Holly Angela dan juga hubungan Gatot dengan Surya Hakim. Surya Hakim ini siapa? Supir pribadinya, ya kan. Nah, dari pemeriksaan tersebut akhirnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2013, Gatot Supriyartono resmi ditahan dan ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Setelah polisi berhasil meringkus 3 tersangka dalam kasus kematian Holly Angela, yaitu Surya Hakim, Abdul Latif sama Gatot, polisi tetap terus melakukan pencarian untuk melacak keberadaan siapa? Pago sama Rusky nih yang masih buron. Pencarian pun tetap dilakukan sampai hari Jumat tanggal 8 November tahun 2013. Polisi akhirnya berhasil menangkap Pago di daerah Pandeglang, Banten. Dan diketahui ternyata sebelum ditangkap, Pago ini memang sering kabur ke hutan di ujung Kulon, Banten, Wak, katanya. Dan kabarnya juga Rusky yang lagi buron yang loncat ke lantai 8 itu sempat ikut sama dia loh. Tapi pada saat polisi berhasil menangkap Pago, keberadaan Rusky seketika menghilang, nggak tahu di mana. Sehingga Rusky lah yang masih menjadi buron.
Terus singkat cerita Wak, pada tanggal 19 Maret 2014 Gatot Supriyartono pun akhirnya mengikuti sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa Gatot telah melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 56 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 junto 56 tentang pembunuhan, dan subsidiar pasal 353 KUHP junto 56 tentang penganiayaan. Di saat yang bersamaan juga 3 tersangka lainnya yaitu Surya Hakim, Abdul Latif, sama Pago juga didakwa dengan dakwaan yang sama macam Pak Gatot. Dan kelanjutan kasus ini panjang kali Wak, panjang kali, aku persingkat aja lah ya. Jadi nih setelah melalui proses persidangan yang panjang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memutuskan bahwa Gatot tidak terbukti bersalah atas dakwaan pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Tapi dia terbukti bersalah dalam dakwaan tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian. Itu putusannya Wak. Nah, hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa penghilangan nyawanya Holly Angela ini disebabkan oleh kesalahpahaman katanya. Kenapa Wak? Karena katanya Gatot waktu itu cuma minta supaya Holly ini sebatas dikasih peringatan aja, nggak sampai dibunuh kok. Tapi Surya Hakim dan kawan-kawan ini mengartikan perintahnya Gatot itu sebagai perintah untuk menghilangkan nyawanya Holly. Disitulah kesalahpahamannya katanya. Makanya karena kesalahpahaman itu Gatot pun akhirnya divonis cuman 9 tahun penjara aja Wak. Nah, berbeda sama Gatot, 3 tersangka lainnya yaitu Abdul Latif, Pago, sama Surya Hakim terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa berencana, dan atas perbuatannya itu ketiganya divonis hukuman penjara selama lebih lama lagi Wak, hampir 2 kali lipat dari Gatot, 17 tahun. Dan setelah vonis tersebut keluar, mereka pun memutuskan untuk mengajukan banding. Dan setelah proses banding dilakukan, pihak berwenang pun akhirnya mengubah masa tahanan mereka bertiga menjadi ikutan 9 tahun juga. Astagfirullahaladzim. Dan untuk kalian yang bertanya-tanya terus gimana nasibnya Ruski yang buron itu? Jujur aku kurang tahu Wak. Berita tertulis yang berhasil kami temukan dalam laman detik.news tanggal 27 Oktober 2015 menyebutkan kalau si Ruski ini masih buron. Dan selain itu juga dari video kronologi kasus kematiannya Holly Angela yang diunggah di YouTube kompas.com tanggal 9 Maret 2017 Wak, juga menyebutkan Ruski masih buron. Dan sampai dengan video ini aku buat, aku belum menemukan sumber yang memuat informasi terbaru tentang Ruski yang lagi buron itu. Kalau misalnya kalian ada informasi tambahan atau kalian berhasil menemukan informasi tentang Ruski di mana sekarang, tolonglah ditambahin aja di kolom komentar di bawah Wak ya. Tentunya kita berharap semoga seluruh pelaku dalam kasus ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Terlebih lagi Ruski itu termasuk eksekutor juga kan. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang kasus penghilangan nyawa yang menimpa Holly Angela. Kasus ini tuh betul-betul bikin geger kali Wak waktu itu, tau kalian kan? Karena apa? Selain ini terjadi di negara kita sendiri, pelakunya juga pejabat terhormat yang sangat disegani gitu Aku nengok kasus ini Wak macam lagi nonton sinetron, tau kalian? Mulai dari kisah tentang istri siri, lanjut ke istri sirinya minta suaminya ceraikan istri sahnya, sampai suaminya ini punya rencana mau nyantet dia, sampai berujung apa? Penghilangan nyawa berencana. Macam di sinetron Wak ya. Emang peristiwa-peristiwa di sekitar kita ini kadang-kadang bisa mind blowing kali. Ya Allah, bagaimanapun kisahnya, bagaimanapun perjalanannya, Holly Angela tetaplah korban yang tidak patut diambil nyawanya oleh siapapun kecuali Tuhan. Benar. Mari sama-sama kita doakan Holly Angela agar diterima di sisinya dan keluarga ditinggalkan, khususnya Bu Ani dan juga keluarganya diberikan kesabaran dan juga kesehatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian